dirimu dengan persiapkan dirimu dengan baik, sebaik mungkin. Persiapkan hatimu dengan sebaik mungkin untuk datang ke hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Saya sangat rindu untuk setiap kita mulai menaikkan syukur, berterima kasih karena Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya tidak tahu bagi apa saja pergumulan Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya tidak tahu bagaimana kondisi secara psikologis Bapak, Ibu semua. Tapi saya percaya ketika kita dalam kondisi keadaan psikologis yang tidak baik, ketika kita minta Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tenangkan jiwaku, tenangkan pikiranku, aku ingin datang ke hadirat-Mu. Kau berkata-kata seperti itu saja, saya terlampau percaya bahwa Allah-Mu mendengar. Firman Tuhan berkata, tenanglah hai jiwaku, tenanglah hai jiwaku. Mari pagi hari ini tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Tenangkan hatimu, jangan bersusah payah atas apa yang menjadi keadaanmu. Tapi berterima kasih dan bersyukurlah pagi hari ini. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Aku bersyukur. Aku bersyukur. Mari bermasmur bagi Allah-Mu. Terima kasih, oh Tuhan. Buat segala sesuatu yang Kau jadikan dalam hidup kami. Aku mau tinggikan Tuhan dan Allahku, mau tinggikan Engkau, sebab Tuhan kubu pertahananku. Aku mau agungkan Engkau Yesus, agungkan Engkau Tuhan. Engkau kekasih dalam jiwaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Yesus buat kebaikan demi kebaikan yang Kau beri. Terima kasih untuk kemurahan yang Tuhan beri. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ini nyanyian hati kami Tuhan, bahwa anugerah-Mu besar, amat besar, limpah-limpah kasih-Mu dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Ku ada
sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Angkat tanganmu bagi Dia. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari beri sorak-sorai kemenangan bagi Dia. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Anugerah-Mu besar berlimpah atas kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Sebab kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Kasih-Mu Tuhan memelihara hidup kami. Takkan pernah habis kami memuji-Mu, takkan pernah berhenti hati kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Allahku. Terima kasih Allah kami yang baik, Allah kami yang sempurna, Allah pencipta langit dan bumi. Dan setiap kuasa, setiap kemuliaan tunduk atas nama-Nya. Sebab Engkau terlebih besar dari Allah apapun Tuhan. Engkau terlebih besar atas apapun. Pagi hari ini Tuhan, anak-anak-Mu datang menghampiri tahta kudus-Mu.
Mereka rindu untuk meninggikan nama-Mu yang kudus, yang agung dan mulia. Karena mereka bersyukur, Tuhanlah yang telah memelihara kami. Anak-anak-Mu ingin bersyukur Tuhan, atas kasih setia-Mu yang besar, melewati setiap masalah hidup kami yang berat. Anak-anak-Mu ingin bersyukur Tuhan, bahwa mereka telah menerima kemenangan atas apa yang Kau berikan Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan kami yang hebat. Pagi hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah Tuhan. Dari awal hingga pertengahannya, biar Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatunya Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar kami tidak ingin Tuhan, iblis mengambil celah atas setiap pikiran kami Tuhan. Bahwa kami fokus mendengar firman-Mu. Bahwa kami fokus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Di tengah keterbatasan kami. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom semua. Apa kabarnya? Keluarga Tambunan dan keluarga Sitorus, shalom. Puji nama Tuhan. Semua baik ya. Semua sehat ya. Mudah-mudahan Tuhan tahun depan kondisi membaik, kita bisa bertemu kembali. Keluarga David Patikawa, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Om Eci, Tuhan Yesus memberkati Om Eci, terus sehat, terus hidup dalam kemurahan dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Nona dan Ibu Nona, shalom. Bapak Gembala, shalom. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Semua siap memuji Tuhan? Kita mau nyanyi lagu lama lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Ah, itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus ku luar biasa. Kasih setianya
tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yeay, puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Yesus kita luar biasa. Amin. Dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Halo, shalom. Apa ada kendala dalam? Oke. Oma, aku punya kopel. Iya, ntar dulu Ele. Biasa ini kalau punya anak pasti begini. Shalom semua. Mari kita mau mendengar pujian, mungkin ada dari sekolah minggu sebelum nanti kita nyanyi lagu masuk firman dan firman Tuhan. Dari anak-anak sekolah minggu. Iya. Ada dari anak-anak sekolah minggu mungkin? Halo, saya akan bacakan ayat hafalan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Terima kasih. Salam semuanya, hari ini aku akan membacakan Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Terima kasih. Makasih Arete. Mas, mau 81 ayat 2, bersorak-sorailah bagi Allah, kekuatan kita bersorak-sorailah bagi Allah yang kuat. Amin. Terima kasih Sofia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, semua terima kasih anak-anak sekolah minggu, biar apa yang dihafalkannya terus tetap masuk ke dalam blok hatinya ya. Segala apapun yang dilakukan, apa yang dikerjakan, itu suatu saat pasti akan timbul. Baik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu.
ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yesus, Kau sungguh baik, men. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan pengagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Yesus, amin Tuhan. Bahwa kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, menebus kami Tuhan, menyelamatkan kami dari dosa dan maut. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kami mau mendengar dan biar firman ini menjadi kekuatan kami Tuhan, menjadi penopang hidup kami Tuhan, membuat kami semakin bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Tuhan, biar penyampaian firman Tuhan terus semakin luas, membuat kami semakin kuat dan kami boleh menjadi tiang, menjadi garam dan terang-Mu Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami boleh menyampaikan Yesus yang hidup itu Tuhan pada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik. Baik, hambanya silakan. Terima kasih.
Baik, pagi ini Shalom semua yang sudah hadir dalam ibadah minggu ini di awal bulan Desember. Kita percaya kita sedang memasuki bulan-bulan Natal. Amin. Karena itu pastikan dalam setiap keluarga dan juga pribadi dalam hati kita ada damai sejahtera, ada sukacita Natal. Amin. Ada Immanuel. Dan pagi ini kita percaya bahwa di bulan Natal ini pasti semua akan diberkati Tuhan. Karena kelahiran Kristus, Yesus datang itu untuk menyediakan segala apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Amin. Iman saudara dan saya di sepanjang bulan Desember itu semakin bergairah karena kita menyambut kedatangan Kristus, kedatangan Yesus Kristus Tuhan namanya. Itu sebabnya nanti ibadah Natal kita pas tanggal 25 Desember kita akan ibadah Natal bersama-sama sekalipun tidak bisa onsite atau ketemu tatap muka. Tapi kita melalui Zoom, kita bisa tetap menghadap Tuhan bersama-sama sehati dalam ibadah Natal tanggal 25 Desember. Ya, itu tepatnya di hari Sabtu 25 Desember. Karena kita percaya bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diselamatkan, kita menghormati Sang Raja kita, di mana kelahirannya itu kita harus syukuri, kita rayakan bersama-sama. Dan tema Natal di tahun ini adalah keutamaan Kristus. Ya, ingat temanya adalah keutamaan Kristus. Sekali lagi saya katakan tema Natal 2021 ini adalah keutamaan Kristus. Jadi di segala musim, keadaan apapun, yang kita utamakan bukan masalah kebutuhan kita, tapi Kristus, Yesus yang sudah lahir dalam kehidupan saudara dan saya. Dia sudah pasti kalau dia lahir kita tidak akan mengalami kekhawatiran dalam hidup kita. Karena bagaimanapun ya, masa pandemi ini terus masih ada. Bahkan ditambahkan dengan varian-varian yang baru. Yang terakhir kita dengar berita ada Omikron. Betul nggak? Omikron, kita nggak perlu takut. Ya, kalau dulu pernah ada varian yang namanya Delta, kita juga nggak perlu takut. Karena kita punya Allah yang Alfa Omega. Bayangkan, itu Delta. Kita punya Tuhan yang Alfa Omega. Amin. Jadi dia hadir di segala tempat, di segala waktu, keadaan, kondisi kita. Dan kita juga nggak perlu takut dengan Omikron yang sekarang sedang merajalela, khususnya di Afrika. Dan semua penerbangan yang dari Afrika ke negara-negara lain ditutup. Tapi kita nggak perlu takut Indonesia. Kita orang percaya yang ada di Indonesia tidak perlu takut dengan Omikron, karena kita punya Tuhan yang omnipotent, omnipresent, amin. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hadir. Ya, jadi pagi hari ini kita menyambut ya bulan Desember ini dengan penuh sukacita, amin. Sukacita saudara ya, harus ada damai sejahtera, karena Yesus datang itu menebarkan damai sejahtera, memberkati kita dengan damai sejahtera, memberikan kita ketenangan, kekuatan, bahkan semua mujizat-mujizat dia sediakan buat saudara dan saya. Amin. Dan pagi hari ini pesan Tuhan untuk awal Desember ini, karena kita mau jadikan Yesus
sebagai batu penjuru dalam hidup kita, ya tentu iblis tidak suka. Itu sebabnya saya beri judul pagi hari ini adalah membuang 3 instrumen si jahat. Membuang 3 instrumen si jahat. Kita tahu si jahat itu siapa tentunya. Kita tahu, jadi kita nggak ada kompromi dengan si jahat. Kita harus buang, kita harus tinggalkan, kita harus patahkan, kita harus hancurkan. Ya, dengan caranya Tuhan, dia Allah yang berkuasa. Dia Allah El Shaddai. Dia yang sudah menang atas maut. Itu sebabnya mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang kelima. Kita akan baca bersama-sama 1 Petrus 2, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5 saja. Di situ dalam Alkitab bahasa Indonesia, temanya adalah Yesus Kristus batu penjuru. Ya. Kalau Yesus lahir itu sebagai raja. Dan Petrus menuliskan di sini Yesus Kristus itu tidak hanya sebagai raja, tapi dia sebagai batu penjuru. Ya, ayat 1. Kalau kita orang percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus itu adalah batu penjuru kita. Kita tidak akan goyah, kita tetap kuat, kita tetap berdiri teguh. Kita tidak akan hancur, kita tidak akan lenyap oleh karena badai apapun, ya karena kita sudah jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Tapi ada pihak-pihak lain yang tidak suka, yaitu kuasa-kuasa si jahat. Oleh karena itu di ayat 1 dibilang begini, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ya, Tuhan ingat, Petrus menuliskan di sini. Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan yang ditulis oleh Petrus. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Betul? Ya, saya percaya di bulan tahun 2021, bulan Desember, hal-hal ini sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Karena itu buanglah, bukan simpanlah. Ya, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi Tuhan ingatkan di sini, buang semua hal-hal yang perbuatan kejahatan dan tipu muslihat itu dan lain sebagainya yang sudah kita baca di ayat 1. Dan Tuhan ingin kita jadi sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh beroleh keselamatan. Supaya kita bertumbuh, saudara. Jadi jangan kita dari tahun ke tahun kita tetap seperti sekarang, tapi kita harus bertumbuh karena kita memiliki roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, katakan di sini, jika saudara Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita sudah mengalami pertumbuhan. Kita sudah membuang semua hal-hal yang jahat dari si jahat. Ya, ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya. Maka kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Ya, seperti tadi anak sekolah minggu menghafal ayat tadi, marilah kepadaku yang datang, dan datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ayat 4, dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Siapa batu yang hidup? Yesus yang sudah lahir dalam hidup kita, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah.
Manusia menolak dia, manusia membuang dia, manusia menyalibkan Yesus yang tidak berdosa. Tapi di situ dikatakan ayat ini, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ya, kita punya sang raja kita. Yesus Kristus Tuhan, namanya ajaib. Dia sebagai batu penjuru dipilih oleh Tuhan dan dihormati oleh Bapa di hadirat Allah. Ayat yang terakhir yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan. Nah ini, supaya kita bisa dipergunakan, baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Ya, Tuhan bisa mempergunakan kita, memakai hidup kita. Tuhan tidak terkondisi, tidak terpengaruh dengan pandemi. Tuhan tidak terpengaruh dengan kesulitan kita. Tuhan tidak terpengaruh dengan usia kita yang sudah lanjut atau sudah tua sekalipun. Atau Tuhan juga tidak terpengaruh dengan sakit penyakit yang kita alami. Ya, karena kita percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi kita semua yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Makanya ayat 5 tulis ini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan ya persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan mau pakai saudara dan saya. Kita mau dipakai Tuhan di masa-masa yang tidak menyenangkan ini, masa-masa pandemi ini, bahkan makin meluas pandeminya dengan varian-varian yang baru. Tapi jangan khawatir, jangan takut, jangan mengeluh, ya, jangan bersungut-sungut. Ingat, Tuhan mau pakai saya, katakan gitu. Tuhan mau pakai saya, kita nggak perlu takut, ya, karena kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang dihormati oleh Bapa di surga. Nah, ayat sampai ayat 5 saja dulu kita baca. Oleh karena itu, tadi buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Itu tidak boleh ada lagi dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan kita. Kita harus buang, kita harus patahkan. Oleh karena itu, saya beri judul membuang 3 instrumen si jahat. Sekalipun di satu ayat ini tadi, di ayat 1 tadi ada 5. Ya, buang kejahatan, tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tapi saya rangkum menjadi 3 saja supaya kita bisa ingat. Kita harus buang itu semua supaya kita benar-benar bisa dipakai Tuhan. Ya, di segala musim apapun, kondisi apapun, keadaan apapun, Tuhan bisa pakai kita semua. Juga anak-anak, Tuhan bisa pakai untuk memberkati kita semua. Seperti tadi mereka membacakan firman Tuhan, kebenaran yang Tuhan berikan, sehingga kita bisa dikuatkan, diteguhkan, diingatkan. Kita percaya. Nah, untuk membuang 3 instrumen si jahat ini, kenapa harus dibuang? Karena ketiga instrumen si jahat ini akan bisa menghentikan rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Ya, 3 instrumen ini kalau tidak dibuang, itu akan menghancurkan kehidupan rohani kita. Sehingga rumah rohani kita menjadi porak-poranda. Ya, akan berantakan. Hidup kita berantakan, kita sudah akhirnya menjauh dari Tuhan. Ya, Kristen sih percaya tapi jauh dari Tuhan. Kita harus tetap dekat dengan Tuhan. Karena Dia sudah mati di Golgota, di kayu salib. Ya, kalau kita lihat bagaimana Yesus mati tergantung di kayu salib. Ya, banyak orang menjauh daripada Yesus. Tapi Tuhan mau kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Oleh karena itu, rencana Tuhan yang besar dalam hidup saudara dan saya, itu rencana Tuhan yang sangat mulia. Kita harus menghargai panggilan kita. Kita harus mensyukuri bahwa Tuhan sudah
membentuk hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kehidupan kita, pekerjaan kita. Kita harus tetap menghormati. Dan ada rencana Tuhan yang besar yang belum kita ketahui, tapi pasti rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Ya, jadi jangan khawatir, jangan takut. Mau ada varian-varian virus baru apapun, kita percaya kita punya Allah yang Alfa Omega. Kita punya Allah yang omnipresent. Kita punya Yesus Tuhan yang luar biasa, lebih besar dari segala-galanya. Nah, oleh karena itu, kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, saudara, ya, kita jangan mau jadi orang Kristen yang normal-normal atau biasa-biasa saja, yang kompromi, ya kan? Ya, kita tidak bisa menjadi, kita tidak bisa dipakai Tuhan. Bahkan kita akan menjadi targetnya si jahat. Nah, kalau kita menjadi targetnya si jahat, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita akan ditipu karena pekerjaan si jahat itu adalah tipu muslihat. Saudara masih ingat bahwa iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Betul nggak? Kelihatannya, oh baik, itu benar. Oh dia benar, dia yang paling benar. Nggak taunya dia menyamar menjadi malaikat terang. Ya. Di tengah-tengah domba dia adalah serigala. Dia nyamar menjadi domba. Ya, kita sudah banyak mengalami perkara-perkara seperti ini. Karena saudara, ada satu hal yang menjadi target iblis dalam hidup kita, yaitu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dia punya target. Si jahat itu punya target. Memutuskan keterhubungan kita dengan Kristus sebagai batu penjuru kita. Dia coba dengan cara-caranya, dia coba bagaimana sih caranya memutuskan relasi kita dengan Kristus, hubungan kita dengan sang batu penjuru itu, sehingga kita tidak bisa dipakai Tuhan. Itu trik-triknya si jahat, itu trik-triknya si iblis. Ya, jadi harus dibuang, benar-benar dibuang. Dalam nama Yesus harus dibuang. Ya, Tuhan tidak akan bisa menggenapi rencananya kalau kita tidak membuang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita hanya menjadi orang Kristen yang main-main, Kristen-Kristenan, yang penting punya identitas, maka kasihan iman kita, kekristenan kita. Ya, oleh karena itu Tuhan menghendaki kehidupan kita harus bersih. Bersih dari mana? Dari sampah-sampah rohani yang harus kita buang. Karena dia sudah menebus hidup kita dan mengangkat kita dari lumpur dosa. Jangan kita pakai jubah lumpur dosa lagi. Kita harus buang. Karena di dalamnya ada pekerjaan iblis. Ya, tipu muslihat iblis. Nah, ada 3 instrumen yang iblis pakai untuk menjadikan sebagai poin-poin dalam iman kekristenan kita. Ada 3 instrumen yang harus kita buang sungguh-sungguh supaya kita berkenan, kita bisa dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Instrumen yang pertama yang harus kita patahkan, harus kita buang, yaitu cinta akan uang. Oke, cinta akan uang. Ya, yang Tuhan mau kita hanya cinta kepada Kristus, kepada Yesus Kristus Tuhan. Ya, anak-anak juga harus cinta sama Tuhan, bukan cinta akan uang. Oleh karena itu adalah alat dari instrumen iblis yang pertama, yaitu roh cinta akan Tuhan atau roh mamon seringkali menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga cinta akan Tuhannya mulai luntur, mulai menjauh. Ya, jadi kita harus di zaman sekarang, di masa-masa seperti ini, banyak orang ya yang cintanya bukan kepada Yesus, kepada Tuhan, tapi cintanya akan uang. Bahkan orang yang sudah dekat Tuhan pun ya bisa jatuh dalam hal yang sama, yaitu cinta akan mamon. Contohnya salah satu murid Yesus, Yudas. Kurang dekatnya seperti apa? Yudas itu
murid Yesus. Yudas itu ikut pelayanan bersama Yesus. Yudas itu melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yudas itu murid Yesus, tapi dia cinta akan uang. Akhirnya Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Apa akhir hidupnya? Dia mati bunuh diri. Kenapa? Karena dia cinta akan uang. Karena iblis, pekerjaan iblis yang pertama, instrumen yang pertama dia tidak buang. Instrumen yang pertama, cinta akan uang, dia tetap pegang. Ya, sampai hal-hal pokoknya bicara tentang uang, dia lebih utamakan cinta akan uang daripada lebih mengutamakan Sang Guru atau Yesus Kristus Tuhan sebagai batu penjurunya. Saya harap kita semua, kita harus membuang kalau ada roh mamon, roh cinta akan uang. Ya, buang, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Dalam 1 Timotius 6 ayat 10, 1 Timotius 6 ayat 10, kita baca di 1 Timotius 6 ayat 10, saudara buka Alkitab saudara, 1 Timotius 6 ayat 10, saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena, dikatakan situ, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Ya. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi rupanya akar dari semua kejahatan tadi yang harus kita buang, akarnya dari segala kejahatan, firman Tuhan sudah bilang, yaitu cinta uang. Ya, harusnya kita cinta Yesus. Kita cinta Yesus habis-habisan, mati-matian, gila-gilaan, pokoknya segalanya Yesus yang kita cinta. I love you Jesus, yang bilang begitu kan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Banyak orang hanya cinta uang, bukan cinta Tuhan. Ya. Banyak orang hanya cinta berkatnya, bukan cinta sang pemberi berkatnya. Ya. Bahkan akhirnya orang tersebut telah menyimpang, ya, menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai duka. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Ibrani 13 ayat 5. Mari kita baca. Makanya instrumen pertama ini harus kita buang. Ibrani 13 ayat 5 bilang begini. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Betul enggak? Kalau kita cinta akan uang itu bisa meninggalkan saudara. Tapi kalau kita cinta akan Tuhan, makanya firman Tuhan bilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Ya. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan yang enggak ada. Apa yang ada padamu, cukupkanlah itu. Ya, karena cinta kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada pada kita. Ya, karena Allah itu telah, ya, Tuhan bilang, Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amsal 23 ayat 4, satu ayat lagi. Jadi instrumen pertama adalah cintakan uang itu harus kita buang. Ya, jangan saudara lagi nggak punya uang, terus kita nggak cinta Tuhan. Ya, kita lagi butuh uang, baru kita cinta Tuhan. Kalau Tuhan memberkati. Amsal 23 ayat 4 mengatakan, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Ya, orang yang cinta uang, dia bersusah payah untuk menjadi kaya.
tinggalkan niatmu itu atau buang niatmu itu. Jadi kalau kita punya niat untuk aku mau kejar kekayaan karena aku cinta uang, aku kejar. Harusnya yang dikejar adalah Tuhan yang dikejar. Ya, supaya kita dapat blessing-nya Tuhan. Amin. Amsal sudah menuliskan. Itu instrumen pertama. Instrumen dari si jahat yang kedua yang harus kita buang, ya, tadi yang pertama adalah akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Nah, instrumen yang kedua yaitu yang harus kita buang, jangan kita simpan, tetapi kita harus benar-benar jaga, yaitu hati yang kalau hati kita tidak dijaga, ya, hati yang tidak dijaga itu instrumen yang kedua daripada iblis. Jadi kalau seringkali kita kurang menjaga hati. Padahal Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, iblis pakai ini, dibalik sama iblis, lu nggak usah jaga hati dah. Yang penting you jaga hartamu. Salah, saudara. Karena firman Tuhan di dalam Matius 6, ya, atau Lukas, atau Matius 6, ya, karena di mana hartamu, di situ hatimu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi yang kita jaga bukan harta kita. Sekalipun kita bertanggung jawab akan berkat Tuhan atau harta kita. Tapi itu bukan yang utama yang kita jaga. Yang kita jaga adalah hati kita supaya tidak tercemar. Supaya hati kita tetap terjaga. Kalau enggak, bisa dipakai iblis untuk apa? Untuk kita mudah tersinggung, untuk kita mudah marah, untuk kita bisa mudah memfitnah orang lain, untuk kita bisa dengki dengan orang lain, untuk kita bisa memfitnah orang lain karena keluar dari hati kita. Kalau hati kita nggak dijaga, itu akan dipakai iblis untuk sebagai tipu muslihatnya. Tuh kan, dia nggak sayang kamu, dia nggak perhatikan kamu, dia tidak menolong kamu, tuh kan, dia ngomongin kamu, akhirnya kita terpancing dengan tipu muslihat iblis. Kenapa? Karena kita tidak menjagai hati kita sendiri. Oke, uang kita tidak cinta, tapi hati kita tidak jaga, sama juga, ya, akan rusak rumah rohani kita. Kita tidak bisa menjadikan Yesus sebagai batu penjuru dalam hidup kita. Kita tidak bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita kalau hati kita tidak dijaga. Makanya Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, kalau saudara mau lihat kehidupan saudara, mari yuk jaga hati kita, ya, untuk selama-lamanya, tidak hanya di bulan Desember, tidak hanya di bulan Natal, harus kita jaga dalam kehidupan kita supaya kita tidak mudah tersinggung, tidak emosi, tidak marah, tidak kesel, tidak kepahitan. Betul nggak? Tapi kalau orang yang tidak jaga hati, sebentar kepahitan, ya, kesenggol sedikit kepahitan, tersinggung sedikit kepahitan, akhirnya lama-lama hidupnya penuh dengan kepahitan. Ya, jangan kita simpan kepahitan, harus dibuang. Tuhan katakan, buanglah itu semua. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi alatnya. Kita mau dipakai Tuhan, karena dialah batu penjuru kita. Dia patokan hidup kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Contoh dalam Alkitab, saudara ingat nggak kisah tentang Kain dan Habel? Kain tidak menjaga hatinya. Ketika mereka kakak adik bersama-sama beribadah, ya, ditulis dalam Kejadian 4 ayat 5. Saya bacakan sini, Kejadian 4 ayat yang kelima. Oke, Kejadian 4 ayat yang kelima. Jadi kalau orang yang tidak menjaga hatinya, ya, akhirnya ujungnya membunuh. Ya, Kejadian 4 ayat kelima. Kita baca ayat yang kelima. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya atau tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain, nah ini dia nggak jaga hatinya nih, ya, dipakai iblis nih. Lalu hati Kain menjadi apa? Sangat panas atau emosi, dan mukanya menjadi
muram, berubah mukanya. Orang yang hatinya nggak dijaga, mukanya berubah. Ya, muram. Ya, ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, Tuhan ingatkan, kita harus menjaga hati kita. Nah, iblis kasih los, udah nggak usah jaga hati lah. Yang penting lu jaga hartamu, jaga hidupmu, jaga kesehatanmu. Ya, jadi yang kedua, mari jaga hati. Jangan biarkan hatimu tidak terjaga. Ya, yang terakhir, yang ketiga, jangan jadi seperti Kain tadi ya. Yang terakhir, yang ketiga, instrumen yang ketiga adalah kesombongan. Ini harus dibuang, saudara. Kesombongan. Ya, instrumen yang ketiga, kesombongan. Harus dibuang. Jangan kita menyombongkan diri karena kekayaan kita, karena harta benda kita, karena kehebatan kita, karena kita diberkati. Jangan sombong. Ya, iblis bisa pakai kesombongan kita. Akhirnya kesombongan itu menghancurkan masa depan kita. Amin. Jangan menyombongkan diri dengan kekuatan kita. Jangan sombong mentang-mentang badan kita besar, sehat, kuat. Terus kita sombong nih, lihat aku lebih kuat, lebih sehat. Ya, semua kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatannya itu datangnya dari Tuhan. Kenapa? Karena orang sombong itu akan kehilangan apa yang mereka sombongkan. Jadi orang sombong itu akan kehilangan apapun yang mereka sombongkan. Ya, menyombongkan hartanya. Wah, hebat, aku punya mobil 2, aku punya mobil 3, aku punya rumah banyak. Sombong. Ya, jangan sombong. Semua yang ada pada kita itu dari Tuhan. Amin. Itu karena belas kasihan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa peroleh, makanya jangan sombong. Nah, itu bisa dipakai iblis kesombongan untuk menjerat atau menipu kekristenan kita, sehingga iman kita tidak lagi fokus kepada Yesus, iman kita tidak fokus lagi kepada Sang Batu Penjuru, Kristus Tuhan. Akhirnya kita membuang batu penjuru itu, kita buang. Tadi yang sudah kita bacakan, ya, kita jadikan Yesus sebagai batu penjuru. Supaya apa? Kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi batu-batu yang lain, untuk menjadi berkat. Amin. Nah, 3 hal ini yang harus kita buang. Tadi yang pertama, cinta akan uang. Yang kedua, kita harus menjagai hati kita. Bukan hati kita yang dibuang, tapi kita harus menjagai hati kita supaya tidak dipakai sebagai alat untuk tipu muslihat iblis. Ya, karena iblis atau si jahat itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan yang terakhir yang kita buang adalah kesombongan. Ya, itu harus dibuang. Oleh karena itu waspada. Nah, detoksnya bagaimana caranya? Detoksnya. Bagaimana caranya? Saya kasih tiga poin detoksnya. Yang pertama, ketika kita ada cinta akan uang, detoksnya ya adalah perpuluhan. Kalau saudara tidak membayar perpuluhan, itu sama dengan orang cinta uang. Bukan cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, memberikan perpuluhan dengan teratur, dengan setia, dengan ketaatan. Jadi detoks pertama cinta akan uang adalah perpuluhan. Detoks yang kedua untuk kita bisa menang, tidak membiarkan hati kita begitu saja, tapi hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan katakan, ya, orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya, daunnya tetap hijau, apa saja yang dibuatnya berhasil. Jadi firman Tuhan itu tetap ada dalam hatinya. Ya. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, saudara nggak usah baca. Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, bagaimana seorang muda menjaga
hatinya dengan cara firman Tuhan bilang dengan menyimpannya dalam hatinya, menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Jadi harus dijaga, firman Tuhan itu harus tetap dijaga di hatinya, ya kan? Dan detox yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak sombong? Supaya kita nggak sombong adalah kita harus rendah hati. Hidup dengan kerendahan hati tidak akan tertipu oleh instrumen yang ketiga, yaitu kesombongan. Tidak akan tertipu dengan pekerjaan si jahat. Jadi yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Sebagai ayat terang yang terakhir, Yakobus 4 ayat 6. Saudara bisa baca, Yakobus 4 ayat 6 mengatakan apa? Oke, sudah? Yakobus 4 ayat 6. Ya, ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Allah katakan bahwa Allah menentang orang yang congkak atau yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau kita ingin mendapatkan favor-nya Tuhan, kasih-nya Tuhan, maka kita jangan sombong. Karena kesombongan itu bisa dipakai oleh alat si jahat, instrumennya si jahat untuk menghancurkan kita, mengagalkan rencana Tuhan. Dengan cara kita cinta uang, dengan cara kita tidak menjaga hati kita mudah terpancing, dengan cara kita menjadi sombong. Itu sebabnya pagi ini, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita sehingga kita menemukan detox rohaninya, ya, penawar rohaninya untuk kita tidak cinta uang, bayar perpuluhan. Orang yang bayar perpuluhan, cinta Tuhan, memuliakan harta dengan hasil yang dia dapatkan. Yang pertama, saya percaya terhindar dari cinta akan mamon atau uang. Yang kedua tadi, bahwa detox yang kedua, supaya kita menjaga hati dengan caranya, dengan firman Tuhan, hidup berpadanan dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita dengan rendah hati, caranya menghancurkan kesombongan, detoxnya adalah rendah hati. Amin. 3 hal ini yang menjadi kekuatan kita, instrumen iblis sudah dikalahkan. Ingat bahwa tahun depan Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak, sebagai alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, pesan-Mu pada pagi hari ini di minggu ibadah di bulan Desember. Kami percaya kasih Tuhan menyertai kami, mengingatkan kami, sehingga kami tidak mudah terjerat atau tertipu dengan tipu muslihat iblis. Sehingga hidup kami tidak lagi cinta akan uang, tapi cinta akan Tuhan. Mengejar Tuhan, bukan mengejar kekayaan atau uang. Hidup kami tetap menjaga hati kami, karena kami tahu di dalam hati kami ada Tuhan. Sehingga hidup kami terpelihara. Sehingga kami percaya ketika kami jaga hati, maka firman-Mu juga ada dalam hati kami. Seperti Maria, dia menyimpannya dalam hatinya. Ketika Maria mendengar bahwa Maria mengandung bayi Yesus, maka Maria menyimpannya dalam hatinya. Demikian juga dalam hidup kami. Kami menjaga hati kami menyimpan semua perkataan Tuhan dalam hati kami. Sehingga pada waktunya kami membutuhkan perkataan-Mu itu akan keluar melalui hati kami, hidup kami, tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Dan ajar kami semua untuk membuang roh kesombongan. Sehingga ketika kami diberkati Tuhan, kami tidak sombong. Kami diberkati Tuhan, kami tidak congkak ya Tuhan. Kami diberkati Tuhan, semakin kami rendah hati, sehingga Tuhan yang dipermuliakan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pagi ini ada yang mau didoakan secara khusus? Anak-anak tetap sekolah? Masih tatap muka atau online? Sebelum, silakan. Pak, besok aku mau ujian. Aku juga. Aku mau ke sekolah. Aku sama Jos mau ujian. Wah. Aku mau ke sekolah sama Bang Moti. Ya, terima kasih.
juga mau ujian. Aku juga mau ke sekolah. Amin. Berhasil ya sekolahnya ya, sukses ya. Baik, yang lain mau kita juga berdoa buat Ibu Vera, biar terus dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya bahwa ketaatan dan kesetiaannya terus Terima kasih, Opa. terjaga, terpelihara, sehingga hanya Tuhan yang dipermuliakan. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Baik, kalau begitu, sebelum kita ambil perjamuan, kita makan perjamuan dulu. Kita akan ambil, pegang roti yang ada di tangan saudara. Kita mau menghormati tubuh Kristus. Kita bersyukur di bulan Desember ini, kedatangan Kristus di tengah-tengah masa pandemi, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan ekstra, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita sukacita, sehingga pagi hari ini kita bisa bersyukur, tubuh dan darahnya kita peringati sebagai ucapan syukur kita bahwa dia sudah mati bagi dosa dan mengalahkan semua tipu muslihat iblis, kerajaan maut sudah dikalahkan dalam kemenangan, dan Yesus sudah bangkit buat kita semua untuk menebus semua segala dosa-dosa kehidupan kita, sehingga kita ditahirkan, disucikan, dan dikuduskan. Sebelum kita makan perjamuan kudus, ada ayat di dalam roti tersebut, sudah bisa ingat, bisa baca, renungkan apa yang Tuhan sampaikan melalui tubuhnya ini. Mari kita mengucap syukur, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur untuk perjamuan pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita menghormati tubuh Kristus. Kita angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita sebagai tanda bahwa kita menghormati Kristus, kita menghormati Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja melalui pengorbanannya sehingga kita boleh mengalami kemerdekaan penuh. Dan kita percaya. Mari kita angkat. Kita hormati semua, angkat roti ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita percaya Tuhan terus membawa kita naik. Tuhan terus membawa kita menjadi kepala bukan ekor. Tuhan terus memimpin kita, menuntun kita. Karena kami percaya tubuh yang dipecah-pecahkannya ini menjadi kekuatan kita dipersatukan. Sehingga kita ingat mengenang kembali pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami tidak mau menjauh daripada Tuhan. Kami akan semakin dekat dengan salib Kristus, dengan pengorbanan Kristus, dengan tubuh Kristus. Karena kami tahu tubuhmu yang dipecah-pecahkan supaya kami dipersatukan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, semua kebaikan-Mu itu terbukti dalam keluarga kami, dalam anak-anak kami, dalam kesehatan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami semua. Kami percaya Engkau sudah menebus kami dari semua pelanggaran kesalahan kami, dan kami mau sambut dengan ucapan syukur, memakan tubuh-Mu ini dengan ucapan syukur, dengan iman dan percaya kami kepadamu yang sungguh-sungguh, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan kami hormati tubuh yang sudah terpecah ini. Kami ingat akan Engkau ya Tuhan. Kami makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Marilah kita makan di dalam nama Yesus dengan iman. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat cawan ini lebih tinggi dari kepala kita. Kita menghormati cawan perjanjian baru. Darah Yesus menguduskan dan menyucikan kami. Kami menghormati darah-Mu yang dicurahkan tertumpah di kayu salib Tuhan, supaya kami ditahirkan, dibersihkan, dikuduskan, dan Tuhan, hanya Engkau yang dimuliakan. Kami percaya darah-Mu memberkati kami, sehingga kami ingat ya Tuhan, seluruh kebaikan-Mu, seluruh pengorbanan-Mu, seluruh kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dulu dan sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu semua karena kasih Tuhan yang sudah Kau curahkan darah-Nya buat bagi kita semua yang percaya kepadanya. Dan kami bersyukur Tuhan, darah-Mu juga sekaligus menyembuhkan bagi kami yang sakit, bagi kami yang lemah. Darah-Mu
memberikan kami kekuatan ekstra, sehingga sekalipun di masa tua, sekalipun di masa muda, Tuhan memberi kami kekuatan, semua karena Tuhan. Kami percaya pada pagi hari ini, di bulan Desember ini, darah Yesus tercurah bagi kami. Dengan iman kami mau minum bersama-sama, sehingga namamu dipermuliakan untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau minum bersama-sama. Mari kita minum dengan ucapan syukur bahwa Dia sudah menebus dosa dan kelemahan kesalahan kita semua. Dalam nama Yesus, dengan iman, mari kita minum. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur. Bapa, hamba bersyukur punya Bapa yang baik, yang mengerti semua kelemahan kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, kami tidak menjadi lemah, kami menjadi kuat. Dengan perjamuan kudus ini, tubuh-Mu dan darah-Mu sudah Kau berikan bagi kami, sehingga kami dibebaskan, dimerdekakan dari segala penghukuman apapun. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menebus kami. Dalam nama Yesus Tuhan, hamba-Mu berdoa. Haleluya, mengucap syukur. Amin. Baik. Sekarang kita akan bersyafaat, kita akan berdoa bagi teman-teman kita, anak-anak kita yang membutuhkan dukungan doa. Hamba mengucap syukur Tuhan. Segala dukungan doa bagi kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Roh-Mu bekerja, menyempurnakan, mengingat, menjawab, menggenapi seluruh janji-Mu ya Tuhan. Kami percaya perkataan firman Tuhan ini tergenapi dalam hidup kami ketika kami menghidupinya. Dan kami percaya sebagai orang percaya, firman-Mu yang sudah kami dengar, kami akan lakukan, kami akan bertindak dengan iman dan tindakan kami sesuai dengan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami juga percaya, meyakini bahwa firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh karena itu pagi hari ini kami bersepakat berdoa bagi saudara-saudara kami, sahabat-sahabat, teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh, sehingga kami dikuatkan ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit saat ini kami berdoa dalam nama Yesus. Kami minta kuasa darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan kekuatan ekstra untuk Ibu Vera. Biar kuasa-Mu bekerja sehingga di masa-masa pemulihannya ini, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut hadir untuk memberikan Ibu Vera kekuatan ekstra, untuk memberikan Ibu Vera kesembuhan. Dengan kuasa darah Yesus, Ibu Vera disembuhkan. Kami percaya dengan iman bahwa kuasa-Mu juga memberkati pemulihan-pemulihan yang dialami oleh Ibu Vera, baik melalui obat maupun terapi, maupun istirahat, waktu-waktu istirahatnya, maupun dari makan minumnya, sebagai bagian dari pertolongan Tuhan, dan memberkati keluarga Ibu Vera. Terima kasih Tuhan, juga untuk suster yang mengurus, mendampinginya, berikan kesabaran, kekuatan ekstra, sehingga bisa melakukannya dengan ketulusan hati dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, baik mereka yang dalam pergumulan, persoalan apapun, mari kasih Tuhan terus mendekat kepada kehidupan keluarga-keluarga yang membutuhkan Tuhan, baik dalam ekonomi, baik dalam kesehatan, baik dalam kekuatan, dalam kehidupan pekerjaannya, bahkan pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga buat anak-anak sekolah minggu, mereka yang tetap giat belajar, rajin belajar, semangat sekolah. Tuhan tambahkan roh kesemangatan ini, supaya mereka tetap setia melakukan tugas-tugas di dalam sekolah mereka, dan kami percaya hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kehidupan anak-anak sekolah minggu. Untuk Arete, untuk Timothy, untuk Josh, untuk Sofia, Tuhan kasih-Mu terus menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan di sekolah, kami percaya roh Tuhan membuat mereka berhasil, mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, mereka tetap
takut akan Tuhan dan hormat akan opa omanya, papa mamanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Tuhan sudah berikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh-Mu bekerja juga bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami untuk Israel, yang kami percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan, pertumbuhan imannya maupun karakternya. Mari Allah Roh Kudus melanjutkan apa yang menjadi rencana-Mu, tidak akan pernah gagal. Karena kami sudah membuang semua tipu muslihat iblis yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan semua keluarga-keluarga yang mempunyai anak-anak, sehingga mereka juga melihat pertumbuhan anak-anak cucu kita semua mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga, kami berdoa untuk setiap jemaat yang taat akan mengembalikan perpuluhan di bulan Desember. Kami berdoa dalam nama Yesus. Mari tangan-Mu terus ulurkan, dan kami percaya tingkap-tingkap langit-Mu terus terbuka. Tuhan curahkan hujan berkat yang berkelimpahan, sehingga mereka hatinya tidak condong kepada berkat, tetapi condong kepada Tuhan yang pemberi berkat itu, sehingga mereka bisa mematahkan, melumpuhkan semua tipu muslihat iblis dengan mereka mengembalikan perpuluhan. Mereka setia dalam ketaatan mengembalikan perpuluhan ini. Tuhan ingat mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan buat mereka berhasil, Tuhan buat mereka berkelimpahan. Bahkan ladang-ladang mereka Tuhan perluas, pekerjaan mereka Tuhan perluas, perlebar, dan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia ketika anak-anak-Mu mereka mengembalikan perpuluhan sebagai tanda mereka memuliakan Tuhan dengan harta pertamanya yang mereka terima daripada Tuhan karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maka lumbung-lumbung mereka terus melimpah dengan anggur, melimpah dengan berkat Tuhan, sehingga hidup anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi orang yang lain. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk persembahan-persembahan apapun yang diberikan. Kami percaya untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, sehingga hidup kami tidak terjerat oleh tipu muslihat si jahat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, dan pada akhirnya kami percaya Tuhan ada di tengah kami, dan kami mengucap syukur, sempurnakanlah doa kami dengan doa yang Bapa ajarkan kepada anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu dan bangkit berdiri, dan terimalah janji berkat Tuhan ini. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Terimalah janji berkat Tuhan ini, dan itu akan terrealisasi dalam kehidupan rumah tanggamu, pekerjaanmu. Diberkati Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau semua damai sejahtera, sehingga berkat Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel terus meluap-meluap, melimpah-limpah dalam hidup rumah tangga, pekerjaan. Apapun yang saudara lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan, kami terima seluruh berkat-Mu ini. Semua yang terima dengan iman, katakan bersama-sama saya, amin, amin, amin. Baik, selamat hari Minggu. Selamat berada di